Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Tutor Otomotif Ruang Inspirasi. Pada kesempatan kali ini, tepat di bulan Ramadan, teman-teman, setelah kemarin kita tidak bikin video atau konten lagi, saya akan coba membuat video konten lagi, yaitu tentang motor starter. Motor starter ini adalah sebuah komponen yang sering kita temukan pada sebuah engine atau pada sebuah mobil, di mana fungsinya adalah untuk menghidupkan mesin pada waktu pertama kalinya. Kemudian yang kedua juga membantu tenaga manusia, dan motor starter sudah banyak digunakan pada era sekarang. Baiklah, langsung saja kita akan coba membongkarnya, kemudian mengidentifikasinya, kemudian apa saja yang perlu kita lakukan dalam memeriksa motor starter, kemudian nanti kita akan mempraktekkan bagaimana cara untuk merakitnya. Baik, langsung saja kita mulai. Langkah yang pertama adalah kita lihat ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan dulu. Ini adalah bagian luar dari motor starter, di mana bagian luar itu terdapat yang namanya solenoid ya. Jadi ini adalah solenoid. Kita akan melepas solenoid dulu untuk membongkar motor starter. Diawali dengan membuka terminal C. Terminal C. Ya, ini kita lepas dulu terminal C-nya. Kita kenalan dulu ya teman-teman. Di sini ada terminal 30, di sini ada terminal ST atau terminal 50, dan ini ada terminal C, di mana terminal C itu nanti terhubung dengan koil motor starter. Kita buka dulu terminal C-nya ini agar kabelnya terlepas. Baik, langsung saja kita buka. Kita menggunakan kunci 12 ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita lepas seperti ini ya. Oke, setelah kita lepas terminal motor starter ini, terminal C ini, kita lepas kabelnya. Kemudian pastikan baut ini kita amankan agar tidak hilang. Selanjutnya kita lepas bagian ini, pengikat solenoid dengan motor starternya. Kita menggunakan kunci 10 ya teman-teman. Kita menggunakan kunci 10 ya, kunci 10 kita lepas dua-duanya ya teman-teman. Ini adalah baut pengikatnya. Oke, kita taruh bautnya, kemudian kita lepas solenoidnya teman-teman. Nah, ini solenoidnya sudah terlepas dari motor starternya. Ini adalah tahap pertama pembongkaran. Selanjutnya tahap yang kedua adalah melepas baut pengikat ini menggunakan kunci 8 teman-teman. Kunci 8, kita gunakan kunci 8 ya teman-teman untuk melepas baut ini. Baut ini panjang teman-teman. Ini adalah mengikat tutup dari motor starter itu. Oke, kita lepas bautnya seperti ini. Oke, sudah terlepas kedua buah baut pengikat. Selanjutnya kita lepas tutup bagian belakang dari motor starter ini dengan cara seperti ini ya teman-teman. Ditekan, kemudian kita lepas ya. Kita lepas. Ingat, ini ada kabel terminal C nya, kita juga ada karetnya. Kita tahan seperti ini. Oke, setelah terlepas seperti ini kita taruh. Kemudian ini ada tutup brush holdernya atau tutup rumah sikatnya, kita lepas juga. Teman-teman di sini harus hati-hati dalam melepas brush holder dan sikatnya, karena di dalam ini ada pegasnya. Ada pegasnya ini ya teman-teman. Jadi dalam melepas ini kita harus hati-hati agar pegasnya tidak tercecer atau tidak lompat. Nah, kalau lompat nanti bisa hilang. Seperti ini ya teman-teman. Kita tutup dengan tangan.
kemudian kita lepas seperti ini. Nah, kita lepas, setelah itu kita lepas, bekasnya aman teman-teman, terlepas dari rumahnya. Ini kita ambil bekasnya seperti ini. Ini ada 4 buah bekas sikat, kita luruskan brasnya atau sikatnya ini teman-teman. Ini adalah brasnya. Setelah itu kita lepas rumah sikatnya atau brush holdernya. Setelah itu kita lepas yoknya, nih, ya ini teman-teman yoknya kita lepas. Kemudian kita lepas armaturnya bersama drive levernya. Ini adalah armaturnya, ini drive levernya. Alhamdulillah bagian komponen sudah terlepas semua. Tinggal kita akan coba menyampaikan komponen-komponen yang ada di motor starter. Langsung saja yang pertama adalah ini. Ini adalah solenoid teman-teman yang tadi terlepas pada awalnya. Solenoid ini mempunyai 2 kumparan, di mana kumparannya itu adalah full in coil dan hole in coil. Bagaimana cara mengetes plunger ini atau cara mengidentifikasi ini masih baik atau tidaknya, masih fungsi atau tidaknya dari kumparan solenoidnya. Baik, kita menggunakan multitester teman-teman. Jadi kita sudah ada multitester. Ya. Multitesternya kita posisikan di X1 aja karena kita akan mengukur hubungan kontinu pada solenoidnya. Kita tes dulu. Yang pertama seperti ini teman-teman. Kita hubungkan lidah testernya seperti ini. Ya teman-teman, nih lidah tester kita hubungkan. Kita lihat ininya. Ya. Multitesternya kita lihat. Ini tidak boleh terjadi hubungan saat lidah tester kita hubungkan dengan 2 buah terminal 30 dengan terminal C. Ya, jadi terminal C dengan terminal 30 kita hubungkan. Kemudian kita pencet bagian plungernya seperti ini, plungernya ini. Nah, teman-teman, jarum pada multitester itu bergerak. Itu menandakan solenoid itu dalam keadaan baik. Jadi ada kontinu ya. Saat plunger ini kita tekan, dia terhubung, ada kontinu. Itulah cara mengetes dengan menggunakan multitester. Tes yang kedua adalah menggunakan dengan baterai ya. Nanti di sesi selanjutnya ya teman-teman, kita tes satu-satu aja dulu. Kemudian yang kedua langsung saja, ini adalah armatur teman-teman. Di mana bagian armatur itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada armaturnya ini adalah armaturnya. Ini teman-teman, ini adalah komutatornya di sini. Di sini ada komutatornya. Kemudian ini adalah segmen-segmen dari komutator. Ini segmennya teman-teman. Kemudian ini adalah kopling motor starternya. Ya. Kemudian ini adalah roda gigi pinionnya. Kemudian ini adalah poros motor starternya. Nah, di sini juga ada pemeriksaan, di mana biasanya motor starter itu akan diperiksa. Di armaturnya yang pertama adalah kopling motor starternya. Kopling motor starternya seperti ini. Kita gerakkan ke depan, ke belakang. Kemudian roda gigi pinionnya ini dipastikan tidak ada yang patah, tidak ada yang hilang. Ya. Kemudian asnya juga dipastikan itu tidak bengkok, teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk mengecek hubungan kontinu pada armatur dengan komutator. Jadi seperti ini teman-teman. Ya, kita tempelkan seperti ini. Nah, ini tidak boleh ada hubungan teman-teman. Kalau ada hubungan berarti dinyatakan armaturnya itu terhubung, korslet ya teman-teman. Ini tidak boleh ada hubungan sama sekali. Kemudian yang kedua, bila mana kita akan mengukur segmen komutator, mengecek segmennya, kita hubungkan lidah testernya. Setiap kotak atau setiap segmen kita hubungkan seperti ini. Yaitu teman-teman, dia ada kontinu. Ya, perhatikan dari multitesternya ya. Jadi semuanya harus ada hubungan pada bagian segmen komutator ini. Kalau ada salah satu yang tidak terhubung dengan yang lain, maka arus putaran motor starter akan menjadi lemah. Ya teman-teman, ini adalah bagian armatur. Selanjutnya, ini adalah bagian
jok ya, ini teman-teman jok. Ini juga ada brush, ini namanya brush sikat, dimana ada 2 sikat negatif dan 2 sikat positif. Kemudian di sini ada fill coil teman-teman ya, di sini ada fill coil ya, di sini ada fill coilnya, ini joknya ya. Jadi kita nanti akan mencari 2 sikat positif dan 2 sikat negatif. Caranya cukup mudah teman-teman ya, tinggal kita menggunakan multitester lagi, kita cari hubungannya. Kita cari dulu yang sini, bagian ini yang di terminal C ini ya, kita lihat dulu ya teman-teman, seperti ini. Kita lihat jarumnya, kita cari yang ini, kita cari 2 positif dan 2 negatif. Kita cari yang positif dulu, coba. Nah, ini tidak ada hubungan, tidak ada continue dengan ini. Nah, ini ada hubungan, berarti ini juga positif. Kemudian kita cari lagi di sini. Nah, perhatikan teman-teman, tidak ada hubungan, berarti dia berhubungannya dengan ini. Nih, jarumnya bergerak. Ya, teman-teman. Kemudian kita cari yang negatif. Jadi 2 positif, 2 negatif. Dengan ini tidak ada hubungan. Dengan ini harus ada hubungan ya teman-teman, itu jarum bergerak. Nah, ini negatif, dengan ini tidak boleh ada hubungan. Jadi sudah ketemu dan semuanya baik-baik saja, terhubung, terkontinu ya. Ini cara pengetesan motor starter yang tadi sudah kita bongkar. Teman-teman semua dimanapun berada. Jadi kalau ada salah satu yang tidak terhubung, berarti dinyatakan putus ya, itu akan menyebabkan motor starter tidak akan bisa bergerak. Jadi motor starter itu adalah fungsinya untuk apa? Untuk menggerakkan engine, untuk menghidupkan mesin pada waktu pertama kalinya. Teman-teman, setelah ini ada lagi, ini sikatnya ya. Panjang sikatnya harus kita ukur teman-teman. Mengukurnya itu menggunakan jangka sorong ya teman-teman. Tentunya kita akan mengukur ini dengan jangka sorong. Harus diukur ya teman-teman, karena nanti ini berpengaruh pada tekanan untuk komutatornya atau segmennya nih ya, dia nanti bertemu. Diukur aja panjang sikatnya, setelah itu hasilnya dilihat melalui buku standarisasinya. Oke teman-teman, itulah tadi sudah saya praktekkan cara membongkarnya, mengidentifikasi komponennya yang sangat sederhana. Kami belum bisa untuk mengidentifikasi dengan cara menggunakan baterai. Nanti kita bisa lakukan di video selanjutnya, yaitu mengecek baik solenoid, kecepatan motor starter tanpa beban. Kita akan merakit kembali motor starter ini. Ya teman-teman, kita akan merakit kembali. Yang pertama, kita bereskan dulu alat-alatnya, kita rakit. Yang pertama, oh ya, ini ada yang lupa teman-teman. Ini namanya drive lever ya tadi, atau tuas pengungkit ya. Jadi fungsinya tuas pengungkit ini adalah untuk mendorong roda gigi pinion agar terhubung dengan roda gila atau flywheel ya. Ini akan mendorong ini teman-teman, bagian koplingnya didorong ke depan seperti ini ya, agar dia terhubung dengan roda gila pada engine teman-teman. Kemudian ini brush holdernya ya teman-teman, atau rumah sikat ya, dimana sikat-sikat ini nanti berada di sini. Dan ini adalah pegas sikat. Pegas sikat ini juga dicek teman-teman, kelenturannya, kekerasannya, karena ini berpengaruh untuk mendorong sikat agar menempel komutator atau menempel segmen pada komutator. Ini ada 4 ya teman-teman, ini harus ada 4, tidak boleh hilang. Ini ada 4 ya teman-teman. Oke, ada 4. Kita langsung aja rakit kembali motor starter. Yang pertama, kita masukkan ini teman-teman, seperti ini. Kita masukkan drive levernya ya, kita lihat, kita masukkan drive levernya, sudah masuk. Kemudian oh ya teman-teman, ini ada yang warna kuning itu, kita tunjuk. Bushing ini juga diukur diameternya. Bushing ini kalau sudah tipis, maka motor starter pada ujung ini
ini ya, nanti yang menempel pada bushing, bukan menempel, yang masuk pada bushing ini kalau bushingnya sudah terlalu longgar, sudah aus, maka putaran motor starter ini menjadi goyang, oleng. Jadi ini juga harus tetap diperhatikan. Baik, kita langsung rakit aja teman-teman. Kita masukkan seperti ini. Udah, ya, ini sudah masuk, dia bergerak seperti ini. Oke, selanjutnya setelah ini kita masukkan bagian ini ya teman-teman, bagian dari ini yaitu yok ya. Kita masukkan yoknya, kita lihat posisi ini, ingat terminal C ini kabelnya kita askan di atas seperti ini. Nah nih, ini terlihat ya di atas, nanti dia bertemu dengan terminal C di solenoid. Nah ini sudah. Kemudian kita masukkan brush holdernya teman-teman. Rumah sikat sudah terpasang seperti ini ya teman-teman, rumah sikatnya. Kemudian cara memasang sikatnya ini, nah ini harus tempelkan seperti ini. Kita pasang dulu rumah sikatnya seperti ini dan seperti ini. Oke, nah ini sudah terpasang. Setelah kita terpasang, kita siapkan pegas tadi yang keempat ini teman-teman. Ini pegasnya kita masukkan. Ini cara yang paling kadang kita nggak bisa. Cara memasukkan pegas seperti ini teman-teman. Lihat, kita tempelkan dulu pada ujung sikat bagian belakang. Posisi pegasnya ke atas dulu, baru kita pengkelungkan teman-teman. Kita lengkungkan, kemudian kita dorong. Tuh, sudah masuk ya teman-teman. Tuh, satunya lagi sama ya, caranya seperti tadi, posisinya kayak gini, ke atas dulu kita pengkelungkan teman-teman, nanti lebih gampang. Nah ini sudah masuk kedua. Memang kalau belum terbiasa memasukkan pegas ini lama ya teman-teman, susah karena memang harus butuh praktek. Nah ini yang kedua, ini yang ketiga ini ya teman-teman. Nih udah, yang ketiga masuk, alhamdulillah. Kemudian yang keempat kita masukkan. Ini banyak teman-teman yang masang pegas ini terlempar-lempar terus. Jadi caranya tadi seperti itu teman-teman, mudah sekali. Sebenarnya mudah sekali, asalkan kita mau praktek. Jadi sikat itu nanti menekan komutator ya teman, bagian yang tadi kita periksa. Jadi menekan seperti ini, didorong oleh sikat ini, didorong ya oleh pegas ini, sikat ini agar menekan ini. Jadi kalau pegasnya sudah aus, sudah tipis, sudah pendek, maka dia akan mempunyai pengaruh. Makanya tadi saya bilang ini harus diukur menggunakan jangka sorong panjangnya. Kemudian kalau sudah saatnya diganti, harus diganti. Ya, kita pasang lagi ya teman-teman, tadi ada yang lupa. Oke, setelah itu, setelah terpasang, oke kita lanjutkan. Ingat setelah terpasang ini jangan cara untuk memindahkan motor starter itu dari bawah dipegang seperti ini. Kalau diambil ininya, cuma ininya, nanti dia terlepas lagi. Oke, setelah ini kita tutup dengan bagian tutup belakang motor starter. Ini bagian belakangnya juga ada bushingnya, nanti nempel dengan ini teman-teman. Jadi kalau ini sudah longgar juga akan berpengaruh, putaran nggak jadi span, dia oleng ya. Kemudian masukkan, ini ada karetnya, ini ada lubangnya ya, kita masukkan seperti ini. Kita masukkan dulu. Nah ini masuk ya teman-teman, kita masukkan pelan-pelan teman-teman, gak usah gugup. Nah kalau sudah masuk seperti ini, oke. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Nah kita kunci, kita baut. Tadi baut itu kita gunakan biar nempel dulu, nanti kita selanjutnya dengan menggunakan kunci mengencangkannya. Kita menggunakan kunci 8, kunci T bisa ya teman-teman, lebih enak. Oke,
Jadi teman-teman kalau mau mempraktikkan atau membongkar motor starter tadi bisa dipraktikkan cara identifikasinya bagaimana ya. Ini sudah kita kunci. Nah, selanjutnya kita pasang ini solenoidnya. Perhatikan ini ada tuas nanti yang berhubungan dengan drive lever ini ya. Yang di sini kita masukkan aja teman-teman. Nih perhatikan ini kan ada drive lever nih ya. Nanti kita masukkan. Masukkan. Udah kita dorong aja ya. Kita dorong seperti ini teman-teman. Kita masukkan ini terminal C-nya kembali. Nah, kemudian kita baut kembali. Nah, kita baut dengan menggunakan baut yang tadi. Ini ya teman-teman, seperti ini. Oke, sudah terpasang bautnya. Kita gunakan dengan tangan dulu. Setelah itu kita gunakan kunci 10 untuk mengencangkan. Ya, coba hebat. Nah ya teman-teman, udah. Kemudian kita pasang bagian ini. Ya teman-teman, kita pasang, kita baut kembali seperti ini. Ini menggunakan kunci 12 ya teman-teman, nanti mengencangkannya seperti ini, dikencangkan. Oke, alhamdulillah sudah terpasang dengan baik dan benar. Inilah cara merakit motor starter. Tadi sudah saya sampaikan cara membongkar motor starter, mengenal komponen motor starter, mengidentifikasi komponen-komponen motor starter, kemudian kembali merakit motor starter. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Di video selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan atau kita mencoba menghidupkan motor starter tanpa beban dengan menggunakan baterai. Kemudian bagaimana nanti caranya motor starter itu bekerja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.